wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Masriani. Selamat siang, Bu. Yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan PMIPA, FKIP Untan, Bapak Rahmat Rasmawan. Selamat siang, Bapak. Yang kita banggakan dan kita nanti-nantikan ialah narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc. Assalamualaikum Pak. Dan Ibu Dr. Kasbawati SSI MSI. Assalamualaikum Ibu. Beserta Bapak Salam, Ibu, Bu Riz. beserta Bapak Ibu, rekan-rekan dosen pendidikan kimia maupun di jurusan PMIPA FKIP Untan, dan juga dari LP3M Untan. Ada Ibu Erlinda di sini. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Salam, selamat siang. Terima kasih sudah diundang, Kak. Terima kasih Ibu. Dan tentu saja Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini kami ucapkan terima kasih. Salam hangat dari kami semuanya, salam semangat di hari Kamis di tepat 10 November 2022 ini, Hari Pahlawan bagi kita semuanya. Semoga yang berkumpul dalam tautan Zoom ini merupakan salah satu pahlawan-pahlawan penyusun akreditasi ya untuk institusi kita tercinta, untuk program studi kita tercinta. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, membuka kebersamaan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Demikian lagu Indonesia Raya berkumandang bersama kita di siang hari ini, membuka kebersamaan workshop kita pada hari ini. Bapak Ibu agar senantiasa dalam limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Ta'ala, agar nantinya makin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari workshop ini, menambah wasilah untuk datangnya kebaikan, marilah sejenak kita tengadahkan tangan dalam pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipandu oleh rekan kami, Muhammad Iqbal Abdul Hafiz. Kepada Iqbal, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelum mulai berdoa, marilah kita menengadahkan tangan kita, menundukkan kepala kita, dan memohon kepadanya ampunan, rahmat, dan ridhonya. Dan bagi yang beragama Islam, dipersilahkan. Izinkanlah saya untuk memimpinnya. Dan bagi yang beragama selain Islam,
Dipersilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Iqbal Abdul Hafiz yang telah memimpin pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih karena telah hadir membersamai kita pada workshop hari ini, dan dalam kesempatan ini Kepala atau Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Bapak Rahmat Raswan akan berkenan menyapa dalam sambutan. Kepada Bapak Rahmat Raswan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Untan, dan yang kami banggakan dan kami hormati kedua narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Insinyur Muzrizal Muin MSc. Selamat siang Prof. Nah, Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Kasbawati SSI MSc. Selamat siang Ibu, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Rizal dan Ibu Kasbawati dalam waktu bisa menyempatkan waktu luangnya untuk memberikan pencerahan kepada kami, Prof. dan Ibu Kasbawati. Sebenarnya kita tahun lalu juga sudah berkunjung ke Unhas, Prof. Prof. Rizal dan Bu Kasbawati. Waktu itu kami membawa WR1, kemudian WD1, WD2, kemudian bagian keuangan, juga dosen-dosen program studi pendidikan kimia. Tahun lalu itu kami berpikir nih meminta pencerahan gitu tentang proses akreditasi ASIN. Dan alhamdulillah kami di program studi semangat kembali Prof. dan Bu Kasbawati semangat kembali untuk mengikuti akreditasi internasional ini. Pada awal-awalnya kami sempat menyerah terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di program studi. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah untuk tahun ini Prof. dan Ibu Kasbawati kita dapat hibah PKKM Liga 1. Dan dapat hibah inilah kembali menyemangati kami Prof. dan Ibu Kasbawati untuk benar-benar menyusun akreditasi ASIN dan penyusunan kurikulum OB ini Prof. dan Ibu Kasbawati. Dan kami juga program studi nanti ingin menyampaikan niat akan berguru kembali ke Unhas Prof. Dan Bu Kasbawati mohon izin. Mungkin kami akan ke sana atau Prof. Musrizal atau Bu Kasbawati yang datang ke Pontianak nantinya. Tapi dari niat kami, semangat kami ini akan menyelesaikan ini penyusunan kurikulum OB dan penyusunan SAR ASIN ini Prof. Mungkin itu saja Prof. dan Ibu Kasbawati. Kami mohon ilmunya, bimbingannya untuk membantu program studi kami agar dapat mencapai akreditasi internasional. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Rasmawan MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, yang telah menyapa kita semua dalam sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu kita sudah tidak sabar ingin mendapatkan ilmu, insight-insight yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang kita nanti-nantikan ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Risha Sastri, moderator pada hari ini, yang nantinya akan menemani dan membersamai workshop hingga acara selesai nanti. Baiklah Bapak Ibu, acara workshop kali ini kita akan membahas mengenai persiapan pendampingan evaluasi kurikulum Outcome Based Education atau OB dan penyusunan dokumen Self Assessment Report atau SAR yang nantinya akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc. Beliau merupakan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, dan juga oleh Ibu Dr. Kasbawati SSI MSI. Beliau merupakan Kepala Divisi Pengelolaan Akreditasi, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mungkin saya akan terlebih dahulu ke Prof. Musrizal Muin ya Prof ya. Assalamualaikum Prof, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan Prof. Mungkin nanti kita secara kontinu bersama dengan Ibu Kasbawati atau by termin, Prof terlebih dahulu atau dilanjutkan, kami persilakan untuk nantinya di manage gitu ya Prof ya. Oke, ya. Baik, terima kasih saya duluan Bu Kasbah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Rahmat Rasmawan, Ketua Program Studi Kimia, dan teman-teman sesama dosen di Untan. Mudah-mudahan di sana cuaca bagus dan kita bisa continue membicarakan tentang suatu hal yang mudah-mudahan kita menjadi pahlawan-pahlawan untuk masa depan anak-anak kita atau mahasiswa-mahasiswa kita di masa yang akan datang. Mumpung Hari Pahlawan. Jadi selain mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita atas jasa-jasanya, mudah-mudahan memperoleh tempat yang lapang di sisi Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kita juga mendapat kesempatan untuk menjadi pahlawan di dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang bagi negara yang kita cintai. Baik, jadi izinkan saya share screen. Ada beberapa poin yang saya harus sampaikan. Ini saya sebenarnya diperintah oleh Bu Kasbah nih, ya, untuk mendampingi beliau. Baik, izinkan saya share screen. Apa bisa kelihatan? Alhamdulillah, Prof. Oke, baik. Alhamdulillah, Prof. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ruang yang saya ingin sampaikan ini adalah ruang persiapan. Kita tidak melakukan evaluasi dulu. Ini adalah menurut Kepala Divisi, ya, konsultasinya menyampaikan bahwa ini adalah salah satu persiapan yang harus dilakukan untuk bisa didampingi secara rutin. Apakah yang dari Untan ke sini atau kami yang ke sana? Tapi kelihatannya lebih bagus Untan yang ke sini, ya. Baik, jadi di sini kita akan buat kuenya, kita akan buat kurikulumnya, kita akan evaluasi kurikulumnya, kita akan dampingi untuk penyusunan SAR-nya di sini. Jadi kita membuat kuenya di Unhas, tetapi tidak mungkin jadi kuenya kalau bahan bakunya tidak dibawa dari Tanjung Pura. Ya. Saya kira untuk itulah kemudian kita melakukan acara ini, sehingga jangan sampai sudah tiba di sini ada yang kelupaan, misalnya sendoknya dilupa, ya, atau apapun bentuknya yang menjadi bahan persiapan untuk kita bisa bekerja bersama untuk melakukan evaluasi kurikulum berbasis OB maupun penyusunan dokumen SAR. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa kurikulum berbasis OB atau bahan baku ini adalah kira-kira 60, 70, 80% menjadi acuan, menjadi bahan baku di dalam penyusunan SAR. Jadi kalau kurikulumnya ini matang,
lengkap dan sudah diramu sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan akreditasi internasional, maka saya pikir SAR-nya akan lebih cepat dan lebih gampang untuk dibuat. Yang jelas itu. Oleh karena itu yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah apa yang harus dibawa dari Tanjung Pura ke sini, ya, persiapan evaluasi ini di dalam hubungannya dengan kurikulum berbasis OB. Nah, yang pertama adalah kita harus sudah menyadari bahwa kurikulum kita itu sudah berbasis OB. Itu dulu. Kita mau yakin atau tidak, yang penting ada kurikulumnya itu dulu. Apakah berbasis OB nanti kita evaluasi. Tetapi kenapa ini harus OB? Kita selalu harus menyadari bahwa dunia luar, dunia kerja, itu luar biasa kemajuan yang terjadi. Kebutuhan-kebutuhan inovasi luar biasa di luar, di dunia kerja. Belum lagi kalau dituntut untuk bisa bekerja ke luar negeri. Belum lagi dituntut untuk lintas keilmuan. Nah, jadi intinya adalah bahwa luar biasa tuntutan dunia kerja terhadap tenaga yang dilahirkan atau alumni suatu perguruan tinggi atau suatu program studi. Tapi kemudian apa yang terjadi di proses kita di perguruan tinggi, kita memproses mahasiswa seolah-olah tidak mampu menyaingi kebutuhan dunia industri. Dan proses pendidikan ini sebenarnya sangat ditentukan oleh bagaimana kita melakukan proses-proses pembelajaran di prodi, di perkuliahan. Dan salah satu gap yang harus dibuat atau hal atau usaha yang harus dilakukan oleh suatu prodi untuk bisa memenuhi paling tidak dekat dengan dunia kerja, maka itulah yang kemudian menempatkan kurikulum bagian dari situ. Karena itu kurikulum yang nanti menjadi dasar proses pembelajaran di suatu program studi di perguruan tinggi harus didesain sedemikian rupa untuk berorientasi pada outcome. Maka disebutlah kurikulum berbasis outcome. Secara skematis, berbasis outcome ini bisa dalam skala pendidikan secara umum, belum pada kurikulum. Jadi istilah pendidikan berbasis OB bisa berupa suatu alternatif yang skalanya adalah skala yang besar, tetapi kemudian pada dasarnya OB ini adalah apa yang mesti dimiliki atau dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa pada saatnya dia melewati proses pendidikan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, bagaimana kita membuat mahasiswa mencapainya, dibuatlah kurikulum. Kurikulum, maka disebut outcome-based kurikulum, outcome-based teaching learning, outcome-based assessment. Sehingga kurikulum yang harus kita siapkan paling tidak berada pada ruang ini, 3 komponen. Kalau 3 komponen ini diramu di dalam suatu program studi, maka kita akan ketemu konstruksi begini. Coba diperhatikan, kalau yang hitam itu adalah bagaimana kita mendesainnya. Kalau yang merah adalah bagaimana kita melakukan evaluasi. Tetapi inti dari setiap mau siklus desain, waktu menyusun maupun mau mengevaluasi, ada 3 sudut yang harus betul-betul berhubungan satu sama lain. Waktu kita mau menyusun, mendesain yang siklus hitam, yang pertama harus ada di kurikulum adalah janji atau learning outcome. LO-nya harus clear. Jadi mudah-mudahan kurikulumnya yang mau dibawa ke sini itu sudah jelas LO-nya. Sudah jelas learning outcomes-nya. Kalau di sini mungkin kita tinggal poles-poles untuk bisa lebih bagus. Tetapi kurikulumnya harus ada LO-nya. LO di sini barangkali sudah mulai dipres tidak mengacu pada mentah-mentah dari sistem yang dibangun oleh kementerian yang misalnya afektifnya sikapnya itu sampai 12 ya. Atau macam-macam lah, ada hal-hal yang harus diinternalisasi di dalam program studi, apa sebenarnya yang kita ingin capai di dalam prodi atau learning outcome-nya atau CPL-nya atau program learning PLO-nya.
Kalau di asing kalau tidak salah PLO ya. Jadi ada tujuannya. Kalau sudah ada tujuannya di kurikulum, sudah ada LO-nya, kemudian berpikir kita bagaimana kira-kira kita mengetahui kalau itu sudah sampai atau sudah tercapai LO-nya. Maka harus ada asesmen yang kita bangun di kurikulum. Bagaimana cara untuk bisa mencapai LO. Jadi garis hitam ini akan menuju pada bagaimana kita menyusun asesmen untuk mencapai LO. LO dan asesmen ini harus mampu dijalankan oleh dosen dalam bentuk proses-proses pembelajaran. Ya. Jadi seorang dosen tidak bisa mengajar apa adanya. Dia harus melihat apa sebenarnya tujuannya dan apa asesmen yang dibangun untuk itu sudah sesuai dengan tidak. Beda kalau kita mau melakukan evaluasi, tapi saya kira siklusnya akan sama. Ya. Evaluasi itu ya dari teaching learning masuk ke atas, mulai dari yang merah. Jadi ini harus 3. Apa yang saya ingin sampaikan, bahwa kurikulum nanti sudah jelas LO-nya, sudah jelas asesmennya, kalau bisa dibawa rubrik-rubriknya, ya. Kalau bisa mata kuliahnya yang sudah dilengkapi rubrik-rubrik di bawah, kemudian RPS-nya, karena teaching learning proses ada di RPS atau course learning course plan. Jadi tim nanti di dalam persiapan nanti mengevaluasi ini harus ada bawa RPS-nya, ya. Kalau bisa selengkap mungkin dari kurikulumnya, kemudian juga asesmennya. Biasanya asesmen ini lengket ke RPS, jadi setiap RPS ada model asesmennya, kemudian juga cerita terjadinya LO atau latar belakang terjadinya learning outcome. Kalau secara nasional, saya kira membangun kurikulum itu panjang, dan kita juga ingin bahwa yang dibawa ke Unhas sebagai bahan kita berdiskusi adalah bagaimana mekanisme yang dibangun di dalam membuat profil lulusan. Jadi kalau kita lihat bagaimana proses pengembangan kurikulum, maka kita akan ketemu di pedoman gambar-gambar seperti ini. Bahwa artinya tadi segitiga itu, learning outcomes, student assessment, dengan teaching learning process, itu tidak terbangun tiba-tiba dibuat seperti itu. Waktu kita merumuskan LO, learning outcome atau CPL Prodi, ada cerita di balik itu, dan cerita itu harus dibawa ke Makassar juga. Bagaimana program studi kimia membuat profil lulusan, siapa yang dilibatkan, ya, apa hubungannya dengan visi misi, itu tolong dibawa, termasuk kalau ada adalah waktu-waktu rapatnya penyusunan profil, ya. Cerita atau mekanisme profil. Nanti saya akan sampaikan beberapa poin indikator yang harus kami klarifikasi nanti pada saatnya. Yang jelas, kurikulum harus dilengkapi profil, dan profil itu harus kemudian ada cerita di baliknya. Bagaimana lahirnya, kira-kira kapan itu dirumuskan, kenapa jadi begitu. Nah, dari situlah kemudian kenapa itu diperlukan untuk membangun LO, learning outcome. Jadi profil ini harus jelas hubungannya dengan LO. Ya. Kalau kita punya 5 profil, maka hubungannya dengan LO juga jelas. Sampai cerita ke mata kuliah. Nanti kita akan bahas secara detail waktu saat pendampingan. Tetapi kami menginginkan bahan baku, ada mekanisme yang dibangun di program studi di dalam membuat profil. Kapan terjadinya, apa dasarnya, kemudian bangun ke LO, muncul LO-nya, ada nama mata kuliah, ada RPS. Jadi mohon seluruh informasi mengenai kurikulumnya bisa dibawa ke Makassar, sehingga di mana letaknya di dalam SAR, nanti kami yang akan dampingi menempatkannya di dalam SAR menurut kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Tapi yang jelas bahan baku ini harus dibawa, jangan sampai di sini baru nyari ke Tanjung Pura, ya. Tidak apa-apa pakai soft copy-nya kalau ada ini. Baik. Nah, ini harus kami ini. Nah, nanti kita akan mereview sama-sama rancangan kurikulum itu.
kita akan mencoba menggunakan standar yang kami bangun di Unhas, yang kira-kira ada 17 kriteria atau parameter penilaian untuk meyakinkan kita bahwa sudah tepat bahwa kurikulum OB ini akan dibawa masuk di SAR. Nah, dengan memenuhi seluruh kriteria ini, kita berharap waktu nulis SAR itu sudah gampang, sumbernya semua ada dari kurikulum. Jadi kriteria 1, 2, 3, dan seterusnya, kira-kira tinggal 20% yang kita harus lengkapi data-data lain selain kurikulum. Nanti Ibu Kasba yang menjelaskan hal-hal menurut kriteria-kriteria tertentu, dan kira-kira apa bahan baku yang mampu membangun kriteria itu untuk kami dampingi menempatkannya di dalam dokumen SAR. Yang pertama adalah di konteks kurikulum membangun profil, kita harus mampu menjawab atau harus membantu kami harus bisa diyakinkan nanti di dalam pendampingan bahwa memang ada cerita, ada mekanisme, ada metode yang digunakan dalam menyusun kurikulum, atau kalau itu ada revisi. Karena nanti akan ditanya kurikulumnya mulai kapan direvisi terakhir, tetapi proses revisi ada mekanisme yang jelas dan metode yang jelas. Ini pertama. Mudah-mudahan di dokumen kurikulumnya sudah jelas itu, karena inilah yang kemudian nanti akan ditarik ke dalam SAR. Ya. Stakeholder bukan saja disebut internal, eksternal. Salah, ini ada eksternal, ini internal semua tulisnya ya. Internal dan eksternal, tetapi lebih bagus, lebih spesifik. Siapa yang internal? Dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, terutama yang eksternal. Adakah lembaga profesi atau lembaga internasional atau apapun yang diperhitungkan di dalam membangun kurikulum, yang dilibatkan. Itu juga termasuk bentuk keterlibatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin melihat, mengevaluasi, melihat kembali bagaimana rumusan profil itu yang diambil dari hasil tracer study, kalau ada mekanisme tracer study atau mungkin ada benchmarking, itu betul-betul sudah dijabarkankah ke dalam kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing prodi. Jadi ada rumusan profil, dan rumusan profil ini harus mampu menggambarkan bahwa profil itu akan mengambil peran di dalam masyarakat dengan pengetahuan X dan keterampilan Y misalnya. Dijabarkan setiap rumusan. Ini menjadi penting penjabaran ini karena inilah yang menentukan bahan kajian. Inilah yang menentukan apa yang harus dipelajari di dalam prodi. Sehingga di dalam konteks itulah kita juga akan melihat ketepatan rumusannya CPL itu. Ya. Di samping ada pertimbangan-pertimbangan dari eksternal organisasi dan jadi di samping ada rumusannya, kita juga akan melihat ketepatan rumusannya. Ya. Jelaskah, tepatkah? Ya. Yang nanti ini menjadi bahan untuk mengevaluasi RPS atau rencana pembelajaran. Itu yang ketiga. Setelah yang ketiga ini selesai, jelas, clear, ya rumusan profilnya. Nanti diangkat ke SAR yang penting. Kita masuk ke tahap berikutnya, waktu masuk di matriks. Dan akan ditanyakan, betulkah ada suatu matriks kejelasan antara CPL dengan bahan kajian, atau capaian pembelajaran lulusan dengan bahan kajian. Kita hanya mau matriks-matriks saja. Nama mata kuliah, bahan kajian. Setelah dengan bahan kajian, kurikulum CPL dengan bahan kajian, kita akan melihat kembali peta antara capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan dengan aspirasi pemangku kepentingan. Semua kita akan buat dalam bentuk tabel-tabel dulu. Ya. Tetapi paling tidak nanti di kurikulum yang dibawa atau informasi yang dibawa untuk pendampingan lebih lanjut, sudah kelihatan bahwa memang ada hubungan antara rumusan profil capaian pembelajaran lulusan dengan aspirasi-aspirasi internal dan eksternal. Berikutnya, kita kemudian akan melihat rumusan capaian ini dengan visi keilmuan program studi. Ya, itu juga akan dilihat keterkaitannya dengan visi misi fakultas dan universitas. Nah, saya kira ini nanti seperti ini grafik atau tabel yang kita akan lihat CPL dengan bahan kajian dan juga sekaligus dengan mata kuliah. Apakah makanya yang ketujuh ini penjabaran bahan kajian ke mata kuliah.
keluasan dan kedalamannya. Nah, saya kira ini struktur, nanti kita lihat, yang penting bawa strukturnya, SKS-nya dan seterusnya, peta kurikulumnya, tolong dibawa. Ini hanya gambaran saja bahwa waktu kita membangun struktur kurikulum, betulkah itu memenuhi peraturan-peraturan yang ada? Apakah peraturan nasional ataupun peraturan universitas? Termasuk workload-nya, beban SKS-nya, apakah relevan atau sudah sesuai dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kalau bisa, atau mungkin di sini dibuat nanti, yang jelas bahwa harus mampu menghubungkan metode pembelajaran, jadi bukan bahan kajian ini, metode yang dilakukan di dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah dalam hubungannya dengan pencapaian pembelajaran lulusan. Ada grafik atau matriks lah yang menghubungkan antara metode atau proses pembelajaran dengan capaian. Begitu juga dengan asesmennya. Ya, bagaimana mengukur afektif, kognitif, psikomotorik untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dari seluruh mata kuliah. Artinya nanti akan ada garis yang lurus, yang konsisten, yang sinkron antara semua mata kuliah di dalam kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan. Karena kita akan mengukur capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah. Disebut dengan pengukuran CPL. Pengukuran CPL ini hanya bisa tepat apabila program-program pembelajaran, tadi di grafik segitiga ini, program-program pembelajaran dilengkapi dengan instrumen-instrumen penilaian untuk setiap mahasiswa. Kemudian inilah yang ditarik ke atas, harus ada instrumen pengukuran capaian pembelajaran lulusan atau pengukuran CPL. Ini ahlinya Ibu Kasbah, ya nanti didampingi sebisa mungkin untuk bisa membuat bagaimana CPL itu harus dibuat. Yang lainnya hal-hal yang sifatnya hanya tambahan, hanya kelengkapan-kelengkapan saja, tetapi harap yang paling penting adalah RPS-nya, kemudian ada dosen pengampu mata kuliah, dan macam-macam. Tapi ini saya kira sudah lengkap di dalam prodi. Jadi saya kira itu yang perlu dibawa untuk bisa mendampingi bagaimana kurikulum OB ini harus dirumuskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan nanti di dalam membuat dokumen-dokumen self-assessment report. Karena sumbernya semua ada di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh prodi. Saya kira itu pengantar nanti diskusinya. Sekali lagi bahwa ini yang saya lakukan adalah hanya ingin menyampaikan apa yang harus dibawa ke Makassar kalau mau ke Makassar untuk proses pendampingan, karena harus kita betul-betul diskusinya harus dua arah, ya. Yang mana ininya, dan kemudian kadang-kadang kalau kita yang menulis sendiri, yang baca tidak mengerti, sehingga yang menulis dan yang membaca harus ketemu, sehingga bisa merumuskan sesuatu masakan yang sama-sama kita bisa rasakan enak. Kalau mau buat gado-gado, jangan ada yang kepedisan, jangan ada yang inilah. Dan itu yang kita akan ramu di dalam proses pendampingan. Ini hanyalah bagian atau workshop persiapan. Ini kalau saya lihat judulnya workshop persiapan, sehingga kami hanya berharap bahwa seluruh bahan yang dibutuhkan untuk proses pendampingan untuk kurikulum dan penyusunan SAR itu lengkap dan dibawa sedemikian rupa. Kalau perlu ini disiapkan, kalau ada yang belum ada, mungkin sudah disiapkan di sana, didiskusikan bersama teman-teman, hal-hal yang diperlukan untuk dibawa. Kalaupun misalnya dibawa ke sini dan tidak lengkap, tetapi ada di Makassar, maka kita bisa beli di Makassar. Baik, saya kira itu pengantarnya, Ibu Risa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan untuk sementara ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator atau mungkin Ibu Kasbah bisa lanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas paparan ya Prof ya, yang mencerahkan kami. Nah tadi insya Allah siap, sudah ketar-ketir ini kita sedang menyiapkan. Pak Rahmat ya tadi senyum-senyum Prof, tapi sambil nyatat ini karena workshop persiapan ya Pak Rahmat ya, bakal banyak dokumen yang akan kita sama-sama
siapkan begitu. Baik, terima kasih Prof. Musrizal. Selanjutnya mungkin kami ke Ibu Dr. Kasbawati untuk melanjutkan paparan mengenai SAR dan juga Baik. penyusunan OB ya Bu ya. Baik, kami persilakan mungkin Oke, kita masih ada waktu 1 jam Bu. tanya jawabnya sebentar ya. Prof, Iya. enggak mengajar JK, Prof? Silakan sambil kerja kantoran. Oke, Saya siap. Oke, siap, Prof. Baik, terima kasih Bu Risha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kalau di Makassar ini jam 2, di sana masih jam 1 ya. Saya baru tahu kalau Untan itu ternyata WIB dari Bu Masri. Ya, saya akan lanjutkan paparan terkait persiapan pendampingan Prodi Pendidikan Kimia Universitas Tanjung Pura terkait penyusunan dokumen SAR, ya, Self Assessment Report, karena akan mengikuti akreditasi ASIN. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Ibu? Sudah, Ibu. terlihat? Baik. Sudah. Siap. Jadi di sini mungkin saya akan memberikan pengantar saja tentang penyusunan dokumen SAR ini ya. Jadi apa-apa saja yang menjadi kriteria dan tentu nanti sekaligus dipersiapkan kelengkapannya untuk dibawa ke Unhas, Bapak Ibu. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah membaca juga dokumennya. Jadi ini semacam refreshing saja terkait bagaimana kriteria dari ASIN dan bagaimana struktur dari penyusunan reportnya nanti. Ya, jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa untuk penyusunan dokumen SAR ini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk tim task force ya, kalau bisa dibaca sendiri dokumen ini juga, karena tentu apa yang saya sampaikan mungkin tidak tercover semuanya yang ada dalam dokumen tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya ASIN, ini websitenya, Bapak Ibu bisa fokus ke dokumen 0.3. Jadi kalau untuk prodi itu fokusnya ke dokumen 0.3. Jadi di dalam dokumen itu dijelaskan tentang apa general kriteria atau kriteria umum yang Bapak Ibu nantinya akan susun. Begitu pula dengan spesifik kriterianya. Jadi kriteria yang khusus untuk prodi kimia, pendidikan kimia dalam hal ini ya. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu bisa download juga ini yang file ESG, karena di situ lebih detail. Ini kalau saya bandingkan antara panduan yang terbaru ASIN dengan yang lama, yang terbaru ini sepertinya sudah direvisi dan dibuat lebih general lagi dibanding yang dulu. Kalau dulu masih ada sedikit spesifik dia jelaskan, tapi kalau ini saya lihat sekarang lebih general. Jadi kita lebih bebas bercerita selama masih pada batas-batas general kriteria dan subjek spesifik kriteria ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk subjek spesifik kriterianya itu ada beberapa dan dispesifikan untuk masing-masing bidang. Jadi misalkan untuk chemistry ini bisa di SSC 09. Jadi ini saya lihat ada 13 tambah 1 14 untuk medicine, tetapi untuk kedokteran ini SSC-nya itu merefer kepada WFME. Jadi kalau untuk penyusunan ini dia mengikuti standar ini, ada 9 kriteria kalau nggak salah. Baik Bapak Ibu, ini pengantar saja, nanti detailnya nanti ketika datang di Unhas. Jadi kira-kira ini yang Bapak Ibu nanti akan susun dokumennya dan kami akan bantu untuk mengarahkan bagaimana bercerita atau kriteria ini apa yang diinginkan untuk diceritakan di dalamnya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ada istilahnya general kriteria. Nah, general kriteria dari ASIN ini ada 5 kriteria. Kalau dulu waktu prodi kami itu ada 7 kriteria. Di batch 2 itu batch 2, batch 3 itu 6 kriteria, sekarang yang terbaru 5 kriteria. Tetapi pada dasarnya kalau saya lihat itu sebenarnya sama. Jadi yang dilakukan oleh ASIN kriteria 1 dan 2 yang lama itu digabung di dalam kriteria 1 ini. Makanya untuk kriteria 1 ini dia jadi lebih besar coveragenya. Nah, khusus untuk kriteria 1 ini betul-betul terkait kurikulum yang tadi disampaikan Prof. Mus. Jadi
semua item-item yang disampaikan tadi itu nanti akan sangat bersumbangsi pada penyusunan dokumen untuk kriteria 1 ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu bercerita tentang objektif dan learning outcome dari program studi Bapak atau Bapak Ibu, atau kita istilahkan intended qualification profile, kemudian bagaimana title of the degree program, kemudian ini kurikulum. Nah, ini yang sangat vital ya Bapak Ibu, makanya tadi Prof pesankan bahan bakunya semua dibawa ke sini, karena jangan sampai kita prodi berasumsi sudah berbasis OBE kurikulumnya, tetapi masih belum terarah seperti itu. Jadi nanti di pendampingannya kita coba mengarahkan dari sisi itunya dulu, karena memang 80% ini kurikulum dan hal-hal yang mensupport pencapaian kurikulum tersebut, implementasinya. Jadi di sini diceritakan di kriteria 1, kemudian tentang admission recruitment, kemudian tentang workload and credit, ini beban belajar mahasiswa, termasuk bagaimana mengkonversinya nanti ke ECTS ya. ECTS itu kan ada hitung-hitungannya, nanti untuk detailnya mungkin nanti di sini baru kita lakukan pendampingan. Kemudian terkait didactic and teaching methodology, nah ini penting, kenapa? Karena ini terkait dengan learning outcome yang akan dicapai. Jadi Bapak Ibu wajib memiliki pemetaan antara teaching metodologinya dengan learning outcome yang akan kita capai. Kemudian kriteria 2 terkait exam, jadi bagaimana sistem, konsep, dan organisasinya. Kemudian kriteria 3 tentang resources, jadi resources ini berbicara tentang staff and staff development. Ini kemudian kriteria 3 juga terkait pembiayaan dan peralatan. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan ke pengelola program studi, fakultas, dan universitas. Jika ada peralatan yang belum lengkap, sambil Bapak Ibu di Prodi mempersiapkan dokumen SAR-nya, mungkin dari pihak universitas bisa sambil jalan memperbaiki peralatan, terutama lab-nya ya, Bapak lab-nya. Kemudian kriteria berikutnya ada transparency and documentation. Jadi ini terkait peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang ada di Prodi, juga termasuk aturan-aturan terkait pengelolaan akademik. Kemudian yang kelima ini ya juga yang lumayan butuh kerja keras di quality management. Jadi terkait bagaimana implementasi penjaminan mutu di Prodi Bapak Ibu, di Prodi Pendidikan Kimia ya, Pendidikan Kimia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuka ininya, jadi saran saya semua tim task force kalau bisa membaca dokumen 0.3 tersebut. Bahkan lebih jauh bisa membaca itu yang ESG-nya, karena di dalam dokumennya itu kan ada tabel, misalkan untuk kriteria 1 ini merujuk ke ESG nomor berapa. Jadi itu standar kurikulum Eropa lah, seperti itu, ESG itu. Ya, jadi kalau kita lihat tentang kriteria 1, seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi bagaimana kita bercerita tentang intended qualification profile dari prodi ini. Jadi bagaimana itu disusun, apa grade profile-nya, kemampuannya, bagaimana itu dilibatkan stakeholder, dan tidak hanya mengatakan stakeholder-nya terlibat, tapi harus detail. Jadi istilahnya membumi, kalau kita bercerita membumi, tidak mengawang-awang begitu. Jadi kita tidak mengarang-mengarang begitu kesannya ya. Kemudian ini di sini beberapa evidence, mungkin nanti ketika pendampingan, karena kalau saya nggak salah ingat dari Bu Masri mungkin sekitar 5 hari ya. Mungkin kalau dari sisi dokumen pendukung nanti di list saja apa-apa yang harus ada, yang harus disiapkan, karena mungkin ya 5 hari itu nggak cukup, tentunya pasti nggak cukup. Jadi setidaknya nanti bayangan saya, Ibu pulang dari sini mungkin ada kerangka apa ya, atau mind mapping tentang bagaimana informasi atau data-data disajikan dalam dokumen SAR ini. Karena kalau terkait untuk kriteria 1 ini, dokumen-dokumen atau evidence yang dibutuhkan itu lumayan banyak Bapak Ibu, lumayan banyak. Termasuk juga bagaimana website dari prodinya, apakah sudah siap atau tidak, itu juga membutuhkan penyiapan tersendiri itu. Jadi ada tim khusus, kalau bisa ada tim khusus yang mempersiapkan dari sisi websitenya, karena websitenya harus bilingual, dan sebelum SAR-nya dikirim, websitenya sudah harus beres. Harus, karena kan itu website itu kan seperti jendela atau apa ya,
miniatur dari prodi kita di dunia maya seperti itu. Jadi bagaimana prodi kita bisa diakses ya tentu bergantung dari bagaimana kita menyiapkan website tersebut. Jadi kemudian ada diploma suplemen, student handbook, ini semua nanti evidensinya untuk kriteria 1. Kemudian untuk title of degree program, jadi mungkin nanti disiapkan semacam apa ya, kayak buku saku, kalau di sini diistilahkan sih student handbook atau macam buku yang memberikan informasi terusnya, termasuk apa namanya jenjang KKNI-nya. Jadi semuanya lengkap di situ. Ya semacam buku saku lah, seperti buku saku itu bisa menjadi salah satu evidence yang wajib ada untuk kelengkapan dari dokumen SAR ini. Kemudian kurikulum sudah dijelaskan tadi. Kemudian admission recruitment. Nah ini juga admission recruitment ini banyak kaitannya juga ke peraturan-peraturan universitas. Jadi bagaimana mahasiswa, bagaimana calon mahasiswa kita mendaftar, jalurnya apa saja, kemudian aksesibel atau tidak. Jadi dipastikan bahwa website untuk admissionnya ini bisa diakses, dan bukan hanya bisa diakses tapi informasi di dalam situ lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi mulai dari jenjang, semua jenjang. Jadi ini mungkin bisa disonding ke pihak universitas yang mengelola ini. Jadi perlu ada persiapan dari sisi penampilan ya. Jadi tampilan di websitenya apakah jalur-jalurnya jelas, peraturannya jelas, termasuk mungkin juga termasuk fee-nya. Kemudian cara mendaftar, SOP-nya bagaimana cara mendaftar dan seterusnya. Kemudian itu untuk evidensinya ya. Kalau untuk berceritanya nanti mungkin teknisnya kami akan bimbing ketika nanti prodi datang ke sini. Jadi beberapa isu-isu yang kadang muncul dari untuk kriteria ini itu terkadang terjadi inkonsistensi dokumen. Jadi saran saya, ini juga pengalaman waktu di batch saya, prodi lain tapi ya, kan nanti mungkin ada kemungkinan Bapak Ibu melakukan revisi terhadap LO-nya, karena kan kita belum tahu nih, kami belum tahu bagaimana formulasi learning outcome dari prodi pendidikan kimia. Nah itu versi terakhir dari dokumen itu betul-betul harus diketahui yang mana versi paling terakhirnya. Karena kejadian di kami pernah ada kejadian, jadi lain yang terkirim di Unhas, lain yang terkirim ke ASIN, lain juga yang ditampilkan. Jadi itu menjadi bahan diskusi, dan ketika visit itu lumayan menghabiskan waktu sekitar 40 menit untuk mengclearkan itu. Jadi jangan sampai terjadi di kita. Itu hal kecil tapi cukup mengganggu ya, cukup mengganggu. Kemudian yang perlu dipastikan bahwa bagaimana kurikulum Bapak Ibu ini mencerminkan kompetensi atau profil dari program studi seperti itu. Bagaimana kurikulum ini dapat mensupport pencapaian dari learning outcome tersebut. Jadi itu harus tergambar Bapak Ibu. Jadi harus ada sistematis mulai dari bagaimana pembelajarannya didesain, bagaimana diimplementasikan, bagaimana dievaluasi, dan bagaimana kemudian perbaikan dari bahan evaluasi tersebut, tindak lanjutnya seperti itu. Ya, kemudian untuk workload dan kredit ini juga ada perhitungan ECTS-nya. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana prodi pendidikan kimia mengkonversi ECTS-nya. Jadi ada di ECTS itu kan ada definisinya tersendiri Bu ya. Jadi 25 sampai 30 jam. Nah, kita harus pilih berapa jam ini. Nah, itu nanti kami coba bimbing secara detailnya di sini berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini di Unhas. Kemudian ini juga ada yang namanya module description yang menjadi evidence untuk kriteria ini. Ini pekerjaannya lumayan panjang. Karena saya yakin pasti prodi ini belum punya juga yang namanya module description. Jadi ini harus disusun. Template-nya itu bisa dilihat dalam dokumen 0.3 tadi. Jadi ada template minimal. Itu namanya template minimal yang bisa digunakan. Nah, kalau mau ditambahkan isinya, kontennya boleh silakan. Tetapi minimal apa yang diminta dalam template tersebut itu harus ada. Kalau mau ditambahkan informasi lebih dari itu silahkan. Jadi ini juga lumayan menyita waktu karena ini harus ada untuk semua mata kuliah. Jadi sebenarnya kalau RPS-nya sudah ada, modul description itu mudah untuk dibuat. Jadi dipastikan aja RPS-nya ada, dan kalau bisa bilingual Bapak Ibu RPS-nya. Bilingual, dan kemudian nanti diturunkan ke modul description.
termasuk teaching metodologi nanti di modul description-nya dilihat. Untuk mata kuliah ini, kemampuan apa yang mau dicapai, kemudian teaching metodologinya itu apa, nyambung atau tidak, seperti itu. Kemudian kriteria kedua terkait ujian, bagaimana sistemnya, bagaimana konsepnya, bagaimana organisasinya. Jadi ujian di sini bukan hanya ujian di kuliah tatap muka ya Bapak Ibu, tapi termasuk juga ujian tesis, ujian skripsi mahasiswa, bagaimana sistem, konsep, dan bagaimana di organisasi itu, apakah terjadwal atau tidak, itu yang harus kita ceritakan. Kalau misalkan di level pembelajaran, misalkan ujiannya ada berapa banyak, karena salah satu yang dapat menjadi temuan juga itu kalau too many exams, terlalu banyak ujian. Nah, kadang kalau di kita di sites itu di MIPA kan ada istilah kuis ya. Kalau di kami waktu itu pengalamannya ya kami tidak katakan kuis itu adalah ujian, tapi seperti mock up test seperti itu. Ya, kemudian kalau misalkan mahasiswa fail gitu, apakah ada peluang untuk misalkan remedial, kalau istilahnya remedial di kita ya, remedial. Nah, itu yang semua yang diceritakan di sini. Tapi organisasinya seperti apa? Nanti mungkin ketika Bapak Ibu datang ke sini nanti kita lebih teknisnya ke situ. Evidence-nya juga di sini dibutuhkan, termasuk salah satunya, seingat saya yang paling ini tuh tentang examination regulation, jadi aturan yang terkait bagaimana melaksanakan ujian tersebut. Itu kemarin kami diminta untuk diperlihatkan itu, bagaimana regulasinya, bagaimana regulasi ujiannya. Kemudian ini beberapa tipikal isu yang kadang muncul dari visitasi dari peers-nya, jadi tidak ada variasi dalam bentuk asesmennya, jadi asesmennya cuma mungkin satu macam begitu ya, tidak bervariasi, karena kan prinsipnya kalau akreditasi harus ada multi assessment. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin di antara mahasiswa kita itu ada yang di assess-nya tidak cocok dengan tools yang satu, butuh tools yang dua. Jadi disitulah pentingnya ada namanya multi assess. Sebenarnya yang seperti ini semuanya tergambar dalam modul description tadi. Jadi membuat modul description itu betul-betul harus hati-hati, karena itu bisa menjadi recruitment juga kalau di dalamnya itu tidak jelas seperti apa mata kuliah tersebut, atau istilahnya mereka itu modul ya, modul tersebut diimplementasikan dan diberikan kepada mahasiswa. Termasuk juga di sini itu kalau saya tidak salah ini skripsi, oke, final thesis. Jadi di sini juga dilihat karena kan terkait dengan ujian skripsi ya. Jadi mungkin sambil nanti Bapak Ibu tim task force-nya ke sini, kalau bisa sambil jalan beririsan begitu disiapkan beberapa sampel-sampel skripsi yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, karena nanti itu harus dikirim ke peers asin. Jadi katakanlah kalau di kimia ada beberapa, kalau kami istilahnya lab atau bidang, kalau di kimia saya tidak tahu istilahnya apa, kalau misalkan katakanlah lab, ada berapa lab di situ, kalau bisa ada perwakilan dari masing-masing lab tersebut untuk menyiapkan skripsinya ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pilih skripsi yang kualitasnya bagus gitu, karena kan ya tidak bisa kita pungkiri kemampuan anak-anak kita kan berbeda-beda. Terkadang ada mahasiswa yang kita berikan tesis atau skripsi dengan topik yang menantang begitu ya. Ada juga mungkin mahasiswa kita yang kemampuannya agak kurang begitu, jadi kita berikan topik yang agak di bawah levelnya, tapi kalau bisa untuk yang jadi sampel itu yang dipilih lah, yang terbaik lah begitu. Yang terbaik yang menjadi perwakilan dari masing-masing lab tersebut. Kalau di saya kemarin saya minta per lab itu 5 skripsi. Ya, 5 skripsi. Dan alhamdulillah terkumpul sebanyak 20 kalau tidak salah waktu itu. Dan yang mentranslate itu mahasiswa sendiri. Jadi kalau bisa diminta dari sekarang, karena kan mereka butuh waktu untuk mentranslate itu. Jadi sambil jalan penyusunan SAR-nya. Jadi nanti bisa bersesuaian penyelesaiannya. Kemudian terkait resources, staff and staff development, nanti gambarannya kira-kira Bapak Ibu akan bercerita tentang komposisi dan kualifikasi dari staf pengajar dan staf tendik ya, tendik yang ada di prodi Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian apakah ada pelatihan-pelatihan khusus terkait peningkatan kompetensi. Jadi kalau saya lihatnya mirip-mirip dan PT lah kalau ini data-datanya yang bisa. Jadi kalau ada itu Bapak Ibu bisa bawa, nanti itu yang bisa kita susun untuk
melengkapi SAR ini. Termasuk misalkan data H-index dan seterusnya itu kan bisa di ini ya, bisa di googling lah kalau yang itu. Kemudian untuk evidence-nya ini nanti Bapak Ibu harus menyusun yang namanya staff handbook. Staff handbook. Nah, saya yakin ini tidak bisa juga selesai nanti ketika Bapak Ibu datang ke UNHAS, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah tahu nanti harus menyusun ini, dan ini wajib ada dan aksesibel. Jadi harus ada aksesibel, jadi harus ada di website Prodi. Jadi staff handbook ini template-nya juga ada Bapak Ibu di dokumen 0.3 itu template-nya ada. Sekali lagi itu template tersebut itu template minimal. Jadi kalau mau ditambahkan lebih dari itu informasi yang kira-kira dapat menambah poin plus dari staf Bapak Ibu, silahkan ditambahkan seperti itu. Kemudian terkait pembiayaan dan peralatan, ini evidence-nya juga ada beberapa, misalkan tentang perjanjian kerjasama kalau ada boleh dilampirkan. Kemudian peralatan, list peralatan apa saja yang dimiliki, apalagi ini pendidikan kimia ya. Tentu ada beberapa lab-lab dan peralatan-peralatan yang wajib ada. Karena di sini ASIN sangat concern dengan peralatan tersebut karena terkait dengan pencapaian LO tadi. Jadi jangan sampai misalkan ada LO tertentu yang membutuhkan peralatan tertentu. Nah itu kan pasti dicari oleh peersnya. Itu ada tidak alatnya. Kalau tidak ada kan, wah bagaimana caranya mahasiswa belajar kalau itu tidak ada. Itu jadi semuanya itu merujuk ke, kalau istilahnya tadi Prof itu ada segitiga, memang semuanya mengarah ke situ, mengarah ke LO tadi itu, termasuk untuk equipment-nya juga ini. Begitu pula dengan pembiayaan. Jadi misalkan dari sisi pembiayaan berapa besar yang diberikan, apakah itu cukup untuk misalkan mensupport operasional di lab, karena kan ini kimia ya, tentu butuh zat-zat kimia dan seterusnya. Nah itu juga tentu bakal menjadi concern dari peersnya nanti ketika mereka mengakses prodi pendidikan kimia ini. Kemudian untuk modul description, ya ini ada template-nya. Ini untuk transparansi dan documentation. Jadi salah satu dokumen yang diminta itu modul description. Nanti bisa dilihat template-nya di poin 0.3 tadi. Kemudian untuk di sini juga ada diploma dan diploma suplemen. Nah, untuk diploma suplemen ini Bapak Ibu nanti pilih saja salah satu mahasiswanya yang sudah selesai dan IPK-nya bagus. Kalau bisa, kalau ada yang alumni yang terbaru ya, jangan alumni yang sudah lama. Kalau bisa ada alumni yang masih fresh begitu, terus IPK-nya tinggi. IPK-nya tinggi ya itu yang dijadikan sampel. Jadi minta ijazah bahasa Inggrisnya, transkrip bahasa Inggrisnya, kemudian dibuatkan juga diploma suplemen in English untuk menjadi sampel, karena ini harus dikirim juga bersama dengan SAR-nya nanti, karena ini menjadi evidence-nya. Kemudian relevan rules, ini aturan-aturan yang berlaku terkait bagaimana program studi ini dijalankan. Baik itu peraturan universitas, peraturan fakultas, maupun kalau misalkan ada di prodi tersendiri kayak SOP dan seterusnya. Nah ini semua harus aksesibel Bapak Ibu, jadi harus bisa diakses oleh mahasiswa kita, harus bisa diakses oleh mahasiswa kita. Jadi silahkan dilihat-lihat kembali kalau ada peraturan yang belum aksesibel ya harus dibuatkan tempat, dan sebaiknya peraturan yang bersifat peraturan universitas itu bisa diakses di website universitas. Jadi peraturan-peraturan yang sifatnya itu misalkan peraturan akademik itu kan levelnya universitas ya, itu bisa diakses di website universitas, atau peraturan yang di fakultas, di website fakultas bisa diaksesnya. Nanti website prodi tinggal di-linkkan saja ke sana, buat aja linknya. Jadi di website prodi kita juga ada list aturan ini, tapi terkoneksi dengan aturan di universitas, website universitas. Iya, kemudian ini untuk quality management ya, kira-kira nanti Bapak Ibu akan bercerita banyak hal di sini terkait bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan penjaminan mutu ya, baik pada level prodi maupun pada level yang lebih spesifik yaitu level mata kuliah. Nah, di sini nanti kita banyak bercerita tentang treasure study, bagaimana PLO-nya diukur, bagaimana proses pembelajaran itu dimonitoring, disurvei, apakah
misalkan survei pembelajarannya ada atau tidak, kalau ada berapa kali diberikan, karena idealnya survei pembelajaran itu tidak hanya di akhir semester, tetapi minimal 2 kali lah. Karena kalau ada perbaikan, mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut masih sempat merasakan perbaikan tersebut. Jadi kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi ini lebih banyak bercerita tentang bagaimana kita mengukur ketercapaian tadi, LO tadi, ya tentu disupport dari ketercapaian CPMK di mata kuliah. Kemudian dari sisi graduate profile kita, bagaimana meyakinkan prodi bahwa graduate profile yang saya sudah formulasikan betul-betul dicapai oleh alumni saya. Tentu kita lakukan tracer terhadap alumni yang sudah selesai, ya katakanlah 2-3 tahun setelah sarjana, apakah betul dia menjadi seperti apa yang sudah kita apa yang sudah kita targetkan dalam kurikulum. Karena kan yang kita lakukan dalam kurikulum, kita punya formulasi LO, artinya itu adalah bekal untuk alumni kita nantinya bisa berkarir di dunia industri, dunia kerja. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah tercapai atau tidak? Nah, disitulah peran dari tracer ini. Kemudian, jadi ini banyak instrumen yang dibutuhkan nanti di sini. Kalau misalkan di prodi Bapak Ibu belum ada, nanti di sini juga kami coba bimbing untuk bagaimana membuat instrumen dan seterusnya. Tentang data-datanya juga ya disiapkan saja Bapak Ibu ya. Kalaupun misalkan surveinya belum dilakukan ya minimal instrumennya mungkin bisa kami bantu nanti bimbing seperti apa membuat instrumen, misalkan survei pembelajaran apa-apa yang harus direkam dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian kalau di kami ada namanya exit survey. Nah, exit survey itu seperti apa isinya, siapa yang harus disurvei dan apa yang harus disurvei di situ. Kemudian kalau ada datanya, bagaimana data itu diceritakan, dihubungkan kepada pencapaian LO tadi. Kemudian, kira-kira struktur dari reportnya nanti untuk appendixnya ya, ini semua nanti dilampirkan di dalam SAR. Kemudian untuk dokumen SAR ini, secara jumlah halaman itu kita dibatasi, kalau saya tidak salah tidak boleh lebih dari 60 halaman untuk isi SAR-nya, di luar lampiran. Jadi memang kita diminta bercerita straight to the point, jadi tidak kemana-mana ceritanya ya, jadi apa yang diminta itu aja yang diceritakan. Kalaupun ada hal-hal yang menurut peers-nya nanti kurang jelas, nanti ada saatnya prodi akan dimintai, misalkan tambahkan dokumen apa, sebelum mereka lakukan visitasi. Nanti pada saat visitasi mereka mengclearkan lagi itu kalau misalkan masih ada yang menurut mereka belum jelas. Nah, di sesi visitasi tersebut nanti mereka coba klarifikasi kembali, memperjelas saja apa yang menurut mereka belum jelas. Karena masing-masing kriteria nanti ini mereka akan assess. Jadi bisa saja nanti dari 5 kriteria ini 4 kriteria Bapak Ibu sudah lolos, tapi misalkan ada 1 kriteria yang belum lolos. Nah itu, jadi itu yang nanti dari situlah nanti muncul yang namanya rekrutmen dan rekomendasi. Ya harapan kami kalau misalkan harapan kami di Unhas untuk mendampingi Untan, tentu kita berharapnya bisa langsung full akreditasi ya, dapat akreditasi penuh begitu. Semuanya tergantung dari usaha Bapak Ibu di prodi. Kalau kami pendamping ini kan sifatnya menyemangati dan memberikan apa istilahnya suntikan-suntikan ide saja. Eksekusi sepenuhnya itu dari prodi masing-masing. Jadi sehebat apapun pendampingnya kalau eksekusi ke prodinya tidak ada ya percuma juga Bapak Ibu. Jadi meskipun misalkan pendampingnya biasa-biasa tapi prodinya memang excellent begitu ya. Ya insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Ya, saya kira itu saja mungkin pengantar sebelum nanti teman-teman dari Untan datang ke Unhas. Jadi setidaknya ada bayangan dalam penyusunan SAR-nya itu apa-apa yang harus disusun, kemudian organisasinya bagaimana, mungkin detail organisasinya nanti kami bimbing ketika datang nanti di Unhas. Kalau jadi datang di Unhas atau sebaliknya mungkin. Tapi tadi Insya Allah. Kami lebih senang kalau teman-teman Untan yang datang ke sini. Ya, saya kira itu saja penyampaian singkat dari saya terkait penyusunan dokumen SAR ini. Jadi pada intinya Bapak Ibu
saya sangat mengharapkan tim task force ini membaca itu dokumen 0.3 itu, baca sendiri. Karena belum tentu apa yang saya sampaikan di sini sudah tercover semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau dibaca sendiri dan mungkin nanti bisa didiskusikan kalau ada hal-hal yang belum dipahami di situ. Saya kira seperti itu saja dari saya, Bu Moderator. Saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasbawati, sangat detail sekali menjelaskan ke kami. Ini tahapan-tahapan dan juga kriteria yang nantinya diperlukan ya Bu ya untuk persiapan kita membawa bahan. Nah, nanti bahannya dibawa atau kokinya yang diundang gitu Bu ya. Nanti kita lihat ke depannya. Koki. Baik, masak Kita bersama. jadi asisten koki, Prof ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan paparan dari Prof. Mus dan juga Ibu Dr. Kasbawati. Mungkin kita buka sesi diskusi mungkin ya, sharing section aja deh kalau misalnya kita kira-kira sejauh ini apa sih yang kita sudah siapkan, kemudian kendalanya seperti apa, dan seperti apa nanti bentuk diskusi dan juga mentoring yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjadikan ini dokumen yang siap untuk dikirim ke ASIIN. Nah, mungkin saya buka untuk termin pertama. Bu Mas Riani kayaknya udah open mic. Waduh. Nggak sengaja ya Bu ya, tapi sebenarnya sudah open. Oke, ada beberapa. Baik, silakan Mungkin Bu juga Mas. nanti teman-teman banyak yang mengajukan pertanyaan karena memang banyak hal yang belum kita pahami, ada yang membingungkan gitu. Nah, saya mulai saja Bu Risa ya, Ya izin. silakan Bu Mas Riani sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Mus, Bu Kasba. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pencerahan kepada kami apa-apa yang perlu kami persiapkan. Nah, kalau saya lihat tadi tuh ya mungkin belum 1% kali yang utuh gitu yang kami sudah punyai gitu. Nah, jadi memang sebelum ke sana alhamdulillah dengan adanya workshop ini kami bisa mempersiapkan lagi sedikit demi sedikit, kami tambahkan apa yang perlu kami persiapkan sebelum sampai melakukan pendampingan. Nah, jadi seperti CPL, jadi selalu saya sampaikan bahwa CPL yang kami punya itu memang sebelumnya adalah yang dari Kemendikbud yang kami punya sekitar 38 Prof. Jadi 38 poin yang sosial itu 11, kemudian kami tambah satu lagi jadi 12 gitu. Internalisasi kearifan lokal Kalimantan Barat. Jadi kami masukkan lagi ada tambahan satu. Nah, kemudian setelah kami press, nah jadi ada beberapa kami press, nah itu sudah menjadi sekitar 15. Nah, tetapi kemarin kebetulan saya ikut ke Makassar. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin perlu kami rapikan lagi karena seperti yang disampaikan pada saat pendampingan itu KKO-nya itu terlalu banyak dalam satu. Jadi mempresnya itu hanya mungkin nomornya aja, nomor itemnya, tetapi dimasukkan dalam satu CPL. Jadi misalnya nomor 1, 2, 3 kami menjadikan satu CPL, akhirnya menjadi 15. Nah, ini yang perlu kami pertimbangkan kembali karena disampaikan bahwa satu KKO supaya bisa terukur. Nah, ambil KKO yang paling tinggi. Nah, kemudian terkait dengan modul yang kalau tidak salah itu sama dengan RPS gitu ya Bu Kasba dan Prof. Mus. Nah, kami mengalami dilema karena kami juga insya Allah tahun 2024 itu sudah kembali harus kami akreditasi. Nah, berarti ini ada 2 kegiatan, jadi menghadapi akreditasi LAMDIK, kemudian akreditasi ASIIN. Nah, bagaimana supaya pekerjaan kami bisa efektif mempersiapkan LAMDIK sekaligus ASIIN, karena kalau di LAMDIK itu kan format RPS-nya seperti yang saat ini yang banyak itemnya, kemudian kalau di ASIIN itu kan modul yang lebih simpel gitu. Nah, bagaimana
membuatnya supaya ini bisa sejalan gitu, Prof, dengan Bu Kasbah. Untuk sementara demikian, Prof, Bu Kasbah. Baik, terima kasih Bu Mas Riani. Kita tampung dulu atau kita langsung jawab ya, Prof ya? Langsung jawab aja kali ya, Prof ya? Biar lebih seperti talk show kita. Prof Mus dan Bu Kasbah mungkin. Bu Kasbah duluan. Prof, kita duluan, Prof. Oh, ini memang selalu saya diminta dulu. Jadi persoalan bagaimana bukan menyederhanakan ya, bagaimana membuat kemudahan bagi kita untuk bisa mengukur CPL, maka kita selalu berusaha sedemikian rupa agar CPL itu tidak banyak. Tetapi tidak berarti bahwa dikurangi. Tetapi yang dilakukan tadi sudah betul, bahwa dari yang banyak itu kemudian digabungkan beberapa hal yang kemudian dia relevan satu sama lain. Ya, saya kira 15 itu sudah maksimal ya. Tapi kalau masih bisa lebih ini. Nah, tadi tentang misalnya menambah sikap satu di dalam CPL, saya kira sikap yang ditambahkan itu sudah mencakup semua yang lain kalau saya ya. Dengan karakter yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian mengenai modul. Modul sebenarnya tidak bermakna RPS. Ya, saya kira begitu Bu Kasbah ya. Modul itu bukan RPS. Modul itu bagi kita adalah course, mata kuliah. Iya. Sehingga tadi apa yang dilakukan Lamdik dengan ASIN ya sama sebenarnya kalau RPS-nya ya, tidak ada persoalan. Ya, sama-sama model RPS-nya untuk Lamdik dengan ASIN, tetapi yang dimaksud modul oleh ASIN adalah courses. Karena bisa jadi kalau di ASIN satu modul ada terlibat beberapa mata kuliah. Ya. Tapi dalam konteks kurikulum kita tidak mengenal nama modul, tetapi mata kuliah, dan itulah modul. Saya kira begitu Bukas yang saya pahami. Silakan ditambahkan kalau ini. Ya, baik Prof. Ya, terkait CPL tadi, jadi 38 tadi Bu ya, banyak banget. Jadi ya nanti dilihat sudah ini ya dirampingkan jadi 15. Terkadang memang CPL itu kalau kita lihat-lihat sebenarnya dia itu Ji, maksudnya itu Ji muncul lagi, jadi sebenarnya cukup satu. Jadi kuncinya itu sebenarnya di pemetaan Bu, di pemetaan, termasuk nanti karena CPL ini kan harus terpetakan ke SSC ASIN. Harus terpetakan ke sana. Jadi itu harus dilihat juga ke situ. Jadi kuncinya itu adalah peta saja. Jadi silahkan buat CPL yang spesifik untuk prodinya, tetapi itu bisa terpetakan ke KKNI, bisa terpetakan ke ASIN. Jadi bukan berarti ikut Lamdik CPL-nya sendiri, ikut ASIN CPL-nya sendiri, tidak seperti itu Bu ya. Jadi satu saja, jadi tinggal pakai pemetaan saja nanti, pemetaan. Jadi perlihatkan bahwa memang kita sudah memenuhi standar yang ditetapkan misalkan KKNI dengan SSC-nya ASIN. Jadi saran saya mungkin kalau bisa CPL-nya mungkin masih bisa dikurangi, tapi kalau memang sudah mentok di 15 ya enggak apa-apa, karena memang efeknya nanti ke pengukuran Bu. Jadinya repot di pengukurannya. Semakin banyak CPL-nya semakin kita repot mengukurnya. Tapi kalau memang harus seperti itu ya silahkan jalan aja. Kemudian untuk modul handbook, ya betul tadi kata Prof, jadi kalau di ASIN itu istilahnya mereka modul. Nah, modul itu bisa saja terdiri dari beberapa mata kuliah. Jadi mereka tidak kenalnya course, tapi mereka istilahnya modul. Jadi misalkan contoh di Unhas, kemarin farmasi itu dia buat semacam modul, di dalamnya itu ada beberapa mata kuliah yang cover itu. Kemudian misalkan kalau di kami, kemarin itu kami buat modul itu sama dengan course aja, sama aja dengan course. Yang kami kemas menjadi modul itu tugas akhir. Karena untuk menghindari itu tadi workload yang terlalu kecil. Karena kan kalau kita katakan misalkan tugas akhir kan hanya 4 SKS. Kalau saya sebut itu modul, seakan-akan tugas akhir mahasiswa itu hanya diganjar 4 SKS. Padahal kan sebenarnya tidak, ada seminar hasil, seminar proposal, seminar hasil, sama ujian sidangnya itu. Nah itu yang kami cover menjadi modul final. Kami namakan final project modul. Nah di dalamnya nanti ada beberapa course. Nah persoalan RPS antara Lamdik dan ASIN tidak ada masalah Bu. Justru kalau RPS-nya ada lebih enak lagi bikin modulnya. Karena kan modul ini hanya memperlihatkan gambaran bagaimana isi dari modul tersebut.
Jadi deskripsinya apa, bagaimana penilaiannya. Jadi ada template-nya Bu, nanti bisa dilihat di situ. Jadi rasa-rasanya tidak ada masalah kalau misalkan mau ikut Lamdik dengan ASIN. Cuman masalahnya kalau ASIN itu mereka punya template untuk modulnya, modul handbooknya istilahnya mereka. Kalau kita kan punya yang lebih detailnya, namanya RPS seperti itu. Lebih detailnya per minggunya seperti apa dijalankan. Tapi tidak ada masalah dengan itu. Jadi kalau RPS-nya, semua mata kuliah RPS-nya sudah ada, ya sudah mudah membuat modul handbooknya, itu sudah mudah. Tinggal ambil datanya dari RPS itu tadi. Iya, saya kira seperti itu aja Bu Masri. Nggak usah khawatir dengan itu. Justru menurut saya karena ini bersamaan kan, jadi dua-duanya bisa disiapkan secara bersamaan. Misalkan kayak tracer apa itu kan satu kali aja udah dapat 2 akreditasi dua-dua. Yang berbeda mungkin dari sisi ininya saja, penyajian informasinya. Karena kan ya itu kan tinggal di arrange saja data ini dicerita, misalkan di Lamdik di section 1, kalau di ASIN mungkin di section 4, misalkan seperti itu. Sepertinya yang dominan ini khawatirnya. Harusnya yang dominan maunya. Insyaallah. Ya, saya kira Dengan bimbingan Prof dan tim. Insyaallah. Bu, Prof, ini kami menghadapi ini juga. Jadi karena ada kurikulum MBKM yang harus ada kegiatan yang harus kami rekognisi sebanyak 20 SKS. Nah, bagaimana menempatkan kurikulum MBKM itu untuk di dalam kegiatan MBKM di dalam kurikulum? Karena kalau saya lihat ada beberapa universitas yang juga ikut ASIN, mereka jadi ada mata kuliah inti, mata kuliah pilihan, kemudian ada mata kuliah MBKM. Nah, jadi mereka membaginya seperti itu. Jadi selama ini pengalaman Prof dengan Bu Kasbah membimbing teman-teman di sana gitu, apakah juga ada mengalami kasus seperti itu, atau meskipun menjalankan kegiatan MBKM tetapi kurikulumnya seperti biasa hanya dibagi atas 2, yaitu kurikulum inti dengan mata kuliah inti dengan pilihan gitu, Prof. Ya, jadi kalau bicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses dan mempengaruhi kurikulum dalam hubungannya dengan akreditasi internasional atau akreditasi apapun, sebenarnya dia belum berpengaruh signifikan. Karena akreditasi itu harus melewati satu siklus, karena lulusannya harus ditanya. Jadi kalau kita merubah kurikulum ini sekarang, merubah kurikulum dengan memasukkan unsur MBKM, maka itu tidak relevan untuk tujuan akreditasi. Tetapi kita bisa memberikan keterangan di dalam SAR bahwa ke depan ada faktor-faktor eksternal yang mendorong kita memperbaharui kurikulum. Ya. Dan kita bisa memandangnya MBKM itu secara umum sebenarnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang sifatnya experiential learning atau learning by doing. Dan itu menjadi faktor pensupport bagi kemajuan atau pencapaian LO yang lebih signifikan nanti di masa yang akan datang. Jadi dalam hubungannya dengan akreditasi itu tidak perlu dikhawatirkan. Kita akan menggunakan kurikulum yang sudah menamatkan, kurikulum biasa saja, tetapi dalam deskripsi perbaikan atau di dalam quality control manajemen perubahan, kita akan mengemukakan ada satu program pemerintah yang saat ini mendorong dan Prodi mengantisipasinya dengan berbagai cara, misalnya begini. Ya. Jadi tidak usah khawatir kalau ada dinamika begitu. Saya kira demikian Bu Kasbah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau bisa saya tambahkan, jadi justru bagus sebenarnya ada MBKM ini Bu, karena misalkan karena saya rasakan dulu waktu kami menyusun itu kan belum ada MBKM, kami tertunda 1 tahun mulai terdengar MBKM. Misalkan magang, dulu kami di prodi kami tidak ada magang, kami buat mata kuliah pilihan dan itu hanya 2 bulan. Kalau standar di Eropa sana kan magang minimal 6 bulan. Nah, ini sudah inline dengan MBKM. Contoh misalkan itu ya. Kemudian misalkan kegiatan lain, MBKM yang lain itu kan sebenarnya mendorong student mobility sebenarnya.
Jadi saya melihat itu ibu malah lebih enak bercerita di bagian nanti kan ada di SAR itu ada memang khusus untuk menjelaskan bagaimana student mobility kita. Nah, program ini mensupport itu. Jadi ibu bisa nanti ceritakan bahwa pemerintah itu memberikan support dengan menggelontorkan program ini MBKM ini, meskipun mungkin kurikulumnya baru berjalan misalkan tahun ini. Belum ada alumninya, tapi diceritakan saja bahwa ada dukungan pemerintah ke situ, dan ini juga program ini juga mendekatkan mahasiswa kita dengan pihak industri, karena kan ada beberapa kan di situ yang ini. Nah, itu sangat dihargai sama peers itu, karena memang mereka maunya seperti itu. Jadi kita membuka diri, mendekatkan diri ke industri ya lewat student kita, lewat mahasiswa kita, bagaimana dia bisa dimobilisasi seperti itu. Nah, salah satu mobilisasinya kan lewat kegiatan MBKM ini. Gitu. Jadi enggak usah Bu, enggak usah khawatir. Justru bagus. Ya. Alhamdulillah udah banyak kegiatannya, ya, pertukaran mahasiswa, terus magang. Iya, itu Bu, iya, itu masuk student mobility semua itu. Iya. Bahan ceritanya malah banyak dengan MBKM. Kalau kami kemarin berpikir apa ya student mobility-nya. Jadi kami cerita saja ya prestasi mahasiswa apa. Kalau kan sudah di cover memang, bahkan detail ininya kegiatannya. Jadi ya kita memandang MBKM ini seperti yang dikatakan Prof tadi, metode pembelajaran. Jadi dimasukkan ke kurikulum juga menurut saya sih enggak terlalu rigid bagaimana ya. Iya. Seperti itu Bu, Mas Ri. Baik. Terima kasih Prof dengan tugas. Terima kasih Prof Mus dan juga Bu Kasbawati. Bagaimana Bu Mas Riani? Tercerahkan ya Bu ya? Alhamdulillah. Perlu ke Unhas biar lebih tercerahkan. Baik. Mungkin itu dari benar. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain kita bisa sharing section di sini, bisa diskusi untuk terkait persiapan dan juga persiapan lah ya, banyak hal yang mau kita siapkan termasuk dokumen-dokumen yang diminta nantinya pada saat apply sebelum submit ke ASIIN insya Allah ya Bu ya. Baik, adalah masih panjang. Masih panjang perjalanan. Tapi harus dimulai. Iya, katanya kalau nggak dimulai ini berasanya perjalanannya tetap panjang. Nah, kalau kata Tulus, di jalan itu memang harus hati-hati di jalan. Nah, karena memang penyiapannya memang perlu sangat hati-hati. Tadi termasuk kekhawatiran di peralatan, laboratorium ya. Inti dari kebutuhan itu sebenarnya adalah pada jumlah yang cukup atau keberadaan alat yang mendukung proses pembelajaran atau yang dijanjikan. Tidak harus canggih-canggih amat, tetapi mampu menjalankan proses pembelajaran yang dirancang di kurikulum. Itu aja. Biar ada alat canggih tapi tidak disebut di kurikulum, nggak ada gunanya itu alat. Oh iya. Tidak mendukung proses pembelajaran, tetap juga tidak. Iya. Intinya peralatan itu mendukung ketercapaian CPL ya, Prof? Iya. Jadi bisa memperlancar berjalannya kurikulum. Baik. Persoalan misalnya ada kasus kita baru-baru di Brawijaya, di audit, di assessment, dia kan jumlah mahasiswanya banyak. Peralatannya itu sedikit. Kalau kita rasa-rasa tidak cukup nih melayani mahasiswanya. Tetapi kemudian di pimpinan program studi mengatakan dibuat jadwal secara shift, ya, digilir-gilir. Nah, itu bisa diterima. Tapi kemudian yang paling utama adalah pada saat ditanya mahasiswanya. Pada saat mahasiswanya mengatakan, oh cocok Pak di shift dan kami puas dengan itu, selesai persoalan. Yang ada persoalan adalah pada saat kalau mahasiswanya ditanya tidak cukup Pak, kita begini mengeluh, maka itu menjadi hal yang biasa temuannya. Ya. Intinya mahasiswa puas ya Pak? Mahasiswa puas ya. Meskipun dia disuruh kerja malam, yang penting cukup. Praktikum malam juga nggak apa-apa ya, Prof. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin kita diskusikan. Nah, kita juga ini ada dari Bu Erlinda ini, Prof. Kalau di UNAS kan LP,
MPP ya, Prof ya? LPM, penjaminan mutu Iya, keluar, penjaminan mutu dan baru pengembangan pendidikan. pengembangan pendidikan. Nah, kalau di Untan ini LP3M, jadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Oh, iya. Salah satunya ini ada Bu Erlinda yang sangat luar biasa mendedikasikan ya Bu ya, Oke, untuk selamat penjaminan mutu. pejuang Terima kasih. mutu, Bu Erlinda. Iya, mungkin ada yang ingin didiskusikan Bu Erlinda? Oh iya, siap Bu. Baik. Bapak Ibu yang lain, Pak Rahmat mungkin Pak? Nah, ini kita Ini juga. sudah ditanyakan Bu Risa tentang MBKM tadi. Karena untuk tahun ini sangat banyak Prof sama Bu Kasbat kita MBKM. Untuk yang magang itu ada 30 orang. Kemudian yang asistensi mengajar itu seluruh mahasiswa semester 7 disuruh ikut asistensi mengajar. Jadi untuk tahun ini terlalu banyak dan kita juga bingung kalau misalnya ini masukkan ke kurikulum, masuk bagian yang mana. Dan tadi udah terjawab Prof. Masukkan ke Tapi mobil. sebenarnya bisa dibuatkan satu mekanisme. Memang di kurikulum ini kan siklus pengakuannya yang harus muncul ya, pengakuan atas dia ngajar. Oleh karena itu maka sebenarnya meskipun namanya mengajar, tetapi itu harus masuk ke mata kuliah multi aktivitas sebenarnya dia. Iya. Jadi jangan lihat ngajarnya, tetapi lihat membangun cara berpikir, kepercayaan diri, kerjasama, ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi bagian dari apa yang dia lakukan. Sama dengan yang melakukan olahraga, ya, atau apalah main bola, ya. Bukan main bolanya yang penting, tetapi apa yang terjadi di dalam proses mainnya. Dia kerjasama, saling menghargai, organisasi tim, ya. Itulah yang kemudian di IPB diadakan namanya mata kuliah multi aktivitas. Dan itu lebih pada nama-nama yang soft skill namanya. Tetapi itu kan nanti waktu membuat kurikulum baru. Tetapi maknanya adalah kita memberikan mahasiswa mobilitas yang luar biasa. Dan kurikulum kita mengakomodir itu. Iya. Baik, terima kasih Prof. Mus, Pak Rahmat. Nah, mungkin saya mau nyapa Bu Rini juga nih. Bu Dokter ini mungkin ada yang ingin didiskusikan Bu sebagai Kepala Laboratorium. Saya mau nanya Bu Risa. Oh iya, Bu Hairida. Ya Bu, silakan Bu Hairida terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baik. Ya. Silakan Bu Hai. Bu Risa, ya. Oke. Begini Pak, tadi Ibu Kas tadi ya, udah jelaskan tentang student mobility ya. Nah, mungkin dari UNM sendiri, mungkin terus terang kami kalau student mobility kalau ke internasional, ke luar negeri itu khususnya, itu kami masih sangat kurang gitu. Nah, kalau untuk Makassar atau UNM ini, apakah memang sudah terkondisi gitu? Unhas ya. UNM. Apakah Unhas ini sudah memang sejak awal memang sudah dipersiapkan mahasiswanya untuk student mobility ke luar negeri dan sebagainya. Jadi terus terang kami masih sangat terbatas ya Bapak Ibu ya. Untuk kalau student mobility secara nasional mungkin kita sudah lumayan banyak ini. Apalagi dengan adanya hibah PKKM ini, alhamdulillah kita sudah mengirim mahasiswa keluar dari Universitas Tanjung Pura gitu ya. Nah mungkin saat kan sudah punya pengalaman visitasi oleh ASIIN itu, apakah dari pihak ASIIN itu memang lebih mengutamakan untuk student mobility ke luar negeri gitu? Ya mungkin itu pertanyaannya untuk Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih Bu Hairida. Ya, tentang student mobility nih Pak. Bagaimana Prof. Mus dan Bu Kas Bawati yang boleh menanggapi? Prof, silakan. Saya dulu. Termute, Prof, termute. Apa ada program studinya yang ikut ISMA? Ya, ISMA. Dari prodi lain, Prof. Okay. Dari program ya. Jadi itu kan saya tidak begitu dia harus keluar negeri atau tidak, tetapi
ada potensi yang harus dikembangkan oleh prodi, baik secara internal program studi maupun secara kelembagaan universitas yang memberikan peluang untuk itu. Ada kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang untuk itu, untuk mobilitas, meskipun belum terjadi. Ya. Tetapi yang penting mau dilihat adalah apakah kita membiarkan atau melakukan usaha untuk supaya terjadi mobilitas baik nasional maupun internasional. Memang harusnya kalau itu sudah menjadi bagian dari visi universitas atau visi program studi untuk internasionalisasi, maka harus ada usaha-usaha internal. Di dalam misalnya kami punya kantor usaha internasional untuk student mobility, ada direktorat mobility. Jadi ada organisasi yang menjamin proses sebelum berangkat. Tetapi bukan hal yang harus ada yang keluar negeri dan seterusnya, tetapi intinya adalah program studi memiliki suatu kebijakan. Apakah itu secara internal prodi atau suatu kebijakan universitas yang memberikan peluang kepada siapa saja untuk bergerak kemana saja. Ya. Saya kira begitu. Jadi tidak harus ada baru kita katakan itu bagus. Gimana Bu Kasbah? Ya. Prof, kalau kebijakan itu dari fakultas boleh ya? Boleh. Misalnya ya, dari universitas boleh juga ya? Boleh juga ya. Iya. Intinya adalah kalau mahasiswa mau pergi dibiarkan nggak? Ada payungnya tidak? Usaha-usaha ya. Ya. Oke. Oke, Prof. Ya. Makasih, Prof. Persis dengan MBKM, Bu. MBKM itu kan sebenarnya juga adalah suatu bukan paksaan, tetapi kita memberi ruang untuk mereka keluar. Ya. Jadi bukan kewajiban kita adalah memberikan ruang, tetapi mahasiswa mau nggak mau itu terserah mahasiswa. Sama persis dengan itu. Betul, betul. Betul, Prof. Makasih, Prof. Sama-sama. Selamat. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dr. Hairida. Nah, mungkin tadi terkait student mobility ya, Prof. Kadang nih kalau mahasiswa, kalau nggak disupport gitu ya, nggak didorong gitu ya, Prof ya. Jadi kadang ada yang mau juga ada yang nggak nih. Nah, jadi memang kalau student mobility ini memang kayaknya perlu apa ya, push dari kita semua juga. Ayo, ya biasa diiming-imingi ya. Iming-iminginya adalah kalian kan banyak dapat insight pengalaman baru di sana yang bisa memperkuat fondasi kita nanti sebagai lulusan dengan karakter tertentu gitu. Baik, mungkin Bu Rini, Bu ada yang ingin di sharing section, Bu? Kepala lab kita. Ya, Silakan, terima Ibu. kasih Bu Risya. Apa kabar Prof Mus, Ibu Kasbah? Baik, tapi saya tidak mengangkat tentang laboratorium saat ini. Kembali ke kurikulum. Saya masih ini karena sebagai sivitas akademika di mana kita bertanggung jawab gitu ya selaku pendidik, kita harus sensitif terhadap tuntutan zaman saat ini. Nah, ini menyebabkan barangkali 5 tahun terakhir ini semenjak kami mendapatkan akreditasi A, itu hampir tiap tahun ya Bu Mas ya kita melakukan revisi kurikulum. Hampir tiap tahun akhirnya sampailah ke MBKM, sampai ke akreditasi internasional, kita berusaha untuk merevisi kembali dan revisi kembali. Nah, pertanyaan saya Prof Mus dan Ibu Kasbah, kan kita juga harus bisa meyakinkan gitu bahwa kurikulum yang kita buat ini berhasil gitu ya. Prof Mus. Jadi apakah tidak menunggu kurikulum yang dicanangkan sebelumnya dilihat bagaimana hasilnya baru kemudian dilakukan evaluasi kembali kemudian baru dilakukan revisi. Tapi karena ini mau akreditasi jadinya berpikirnya oh kita revisi lagi harus LO lagi. Padahal barangkali pada saat kita berangkat awal pada kurikulum kita juga melakukan flashback gitu ya. Kita lihat learning outcome-nya bagaimana dan seterusnya. Tapi mungkin karena tuntutan zaman kembali, learning outcome-nya menjadi berubah. Nah, bagaimana menurut Prof Mus dan Ibu Kasbah mengenai hal ini? Ya, jadi saya juga kaget kalau hampir setiap tahun berubah. Betul, apalagi COVID kan lagi revisi kembali. Jadi sebenarnya kurikulum harus selesai dalam satu siklus. Betul. Dan itu bisa saja dirubah-rubah, tetapi tidak elok untuk terus melakukan perubahan hanya sedikit. Kami di sini berusaha untuk stabil dalam satu siklus.
Sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan bukan pada kurikulumnya, tetapi pada metode pembelajaran, materi pembelajaran ada di RPS-nya. Ya. Termasuk COVID ini kan sebenarnya bukan merubah kurikulum, bagaimana metode pembelajaran dari luring menjadi daring. Ya. Jadi secara umum kurikulum tidak berubah, karena bagaimana kita dengan mahasiswa yang berubah kurikulumnya kan baru masuk kok dirubah, masa dia menyesuaikan yang baru, ya tidak sesuai ini. Jadi kalau kami tidak bisa menerima kalau itu selalu dirubah, ya. Kalau dirubah dalam arti tidak diimplementasikan, mencoba menyesuaikan saja, ya. Ada sinkronisasi, itu kami melakukannya. Tetapi tidak ada perubahan prinsip di dalam profil atau capaian pembelajaran. Yeah. Yang berubah banyak adalah di dalam siklus pemberian materi, ya RPS-nya. Karena yang berubah kan banyak metode berubah. Materi harus diupdate. Ya. Indikator-indikatornya harus diperbaharui untuk mencapai tujuan itu. Jadi seperti itu yang kami lakukan, dan itu dilakukan setiap semester atau setiap tahun untuk setiap mata kuliah. Begitu ceritanya, Bu Din. Jadi paling tidak kalau setiap tahun dirubah dan angkatannya baru jadi kurikulum 2011 menjadi 2022, bahaya. Bingung jadinya. Jadi Prof. Intinya sebenarnya adalah bahwa alasan perubahan kurikulum itu real, ya, melalui proses evaluasi, ya, melalui proses pertimbangan yang matang, ya, yang melewati bahwa profilnya salah misalnya. Kan ini persoalan di profil. Jadi kalau kurikulum berubah, tidak berubah profil, sebenarnya bukan kurikulum yang berubah, matriks bahannya ke bawah itu. Oke. Karena profil itu sudah dideskripsikan atas pengetahuan yang harus dia miliki dan keterampilan yang harus dia kuasai. Tinggal bagaimana mata kuliah mendorong penguasaan materi dan penguasaan keterampilan itu. Baik. Terima kasih, Prof. Berarti sepertinya yang salah memang biasanya, Bu Din, bahwa kurikulum itu dianggap sebagai daftar mata kuliah. Betul. Itu yang salah, karena yang dirubah nama mata kuliahnya, ininya lah, semesternya dirubah macam-macam. Itulah yang dimaksud. Padahal kurikulum itu seperangkat alat yang harus melewati proses yang luar biasa. Saya kira itu mungkin yang mungkin agak sedikit bias, merubah nama mata kuliah, merubah ini, kemudian dianggap sebagai perubahan kurikulum. Padahal harusnya materinya aja di dalam mata kuliah yang sudah ada dimodifikasi. Ya. Itu yang kami lakukan. Baik, Prof. itu yang dilakukan, Prof. Ya, merubah nama, merubah posisi. Profil CPL masih. Jadi begini, Prof. Mus, untuk yang akreditasi internasional ini apakah harus ada alumni dulu, terevaluasi dulu, atau bisa kita membuat dulu, belum ada belum ada jejak rekamnya pelaksanaannya, tapi disampaikan di akreditasi di dalam SAR. Silakan Bu Kasba sebelum saya ini. Ya, untuk SAR ya, Bu, terkait kurikulum. Ini kan kalau kita menyusun SAR, sebenarnya kita menceritakan sesuatu yang sudah kita lakukan. Iya, sesuatu yang sudah selesai. Kemudian ini kan bukan prodi baru, Bu, ya. Iya. Itu sudah punya alumni yang merupakan produk dari kurikulum lama. Betul. Nah, katakanlah Ibu mau mengikuti ASIN itu 2023. Posisi di 2023 itu sudah kurikulum baru atau masih kurikulum lama? Atau kurikulum baru yang sudah terimplementasi berapa semester? Iya. Gimana, Bu? Nah, mungkin kami perlu ini dulu, Bu, ya, karena kalau mendengar definisi perubahan kurikulum dari Prof. Mus itu sebenarnya penyusunan kayak profil yang kami gunakan sampai saat ini, kemudian seperangkat kurikulum yang lain, dokumen kurikulum yang lain itu kami lakukan pada tahun 2018. Nah, kemudian perpindahan misalnya mata kuliah misalnya dari semester 5 menjadi 6 dengan adanya MBKM, ini kami ada perubahan perpindahan, misalnya ada mata kuliah yang dulunya semester 5 kami tempatkan di semester 6. Misalnya seperti ini, Bu. Karena untuk mengakomodir MBKM ini yang rencananya kami akan
terapkan itu setiap semester genap, yaitu semester 6, maka seluruh mata kuliah pilihan itu kami tempatkan di semester 6 supaya kami mudah merekognisinya. Karena kalau pinginnya mahasiswa itu kan mata kuliah core mata kuliah yang mereka mau rekognisi, padahal kadang tidak sesuai gitu Bu. Karena semesternya di semester 6 akhirnya kami memindahkan seluruh mata kuliah pilihan ke semester 6. Nah, itu yang kami lakukan. Apakah itu masuk perubahan kurikulum atau gimana? Karena profilnya tetap. Profil tetap, CPL tetap. CPL-nya tetap. Hanya karena ini kami mempresnya menjadi 15 gitu, Prof. Apakah itu perubahan kurikulum? Ya. Nah, itu itu perubahan itu perubahan kurikulum, tetapi komponen kurikulum. Ya. Jadi kalau seperangkat ini dianggap banyak sekali komponen di dalamnya, ada kursi, ada meja, dan seterusnya, kita menggeserkan kursinya. Tetapi pergeseran itu harus diuraikan kepentingannya di dalam itu, ya, di dalam bukan perubahan, di dalam mengadopsi atau mengadaptasi diri terhadap perubahan MIKM misalnya. Nanti yang evaluasi sebenarnya di ASIN adalah kenapa ini di semester 1, di semester 2, di semester 3? Karena bisa jadi tidak sinkron. Ini harusnya mata kuliah semester 1. Kenapa diangkat? Itu yang dianalisis oleh ASIN. Jangan sampai alasan kita malah membalikkan persoalan itu. Yang tadinya sudah bagus, tiba-tiba gara-gara di ini malah jadi pertanyaan. Jadi kalau itu bukan perubahan kurikulum, jangan dianggap perubahan, tapi perubahan struktur di dalam implementasi kurikulum. Oh, baik. Kurikulum. Ya. Iya, berarti keliru pemahaman saya, Prof. Ya, semuanya kita merasa tiap tahun merubah. Tiap tahun nih, Prof. Itu kan biasa berubah posisi kursi saja di dalam ruang Kalau tamu. CPL-nya berubah, Prof? Itu yang persoalan kalau CPL-nya berubah. Kan kami kan berubah CPL. Merubah gitu. atau hanya merampingkan. Ringkas. Oh, tidak merubah itu. Tidak merubah. Merampingkan, Prof. Ya. Itu dicek ulang saja itu. Ya. Di ruangan disekat aja. Tetap ada tujuan yang awalnya ada di situ. Seperti yang disampaikan Ibu Kasbah tadi, yang membuat pemetaan tadi, Ibu ya. Iya, membuat pemetaan. Jadi kita bisa mana yang pakai ya. Artinya ruangannya tetap sama. Ya. Itu. Oh iya. Perangkatnya tetap sama, hanya dia digeser-geser posisinya. Berubah saja posisinya, biar lebih manis, Prof. Yang bisa membuatnya tampak sempit dan tampak lebar. Memperlebar ruang. Tetapi itu nanti Prof harus semua dijelaskan ya Prof, yang kalau tadi terjadi perubahan. Yang bagus dijelaskan kalau perubahan itu membuat keuntungan bagi prodi di dalam dia membuat dia lebih positif penampilannya. Kalau yang berubah malah menurunkan, tidak usah dicerita. Nanti ditanya baru dicerita. Jangan dicerita itu tadi tiap tahun berubah kurikulumnya. Ya, jangan dicerita begitu. Redaksionalnya diganti Ibu Kasbah. Baik. Terima kasih Prof, Ibu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Rini, Bu Kasbah, Bu Mas Riani, Bu Hairida yang tadi menyemarakkan diskusi kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin ya sekedar mengeluapkan dulu keresahan-keresahan apa sih yang biasanya timbul gitu ya kalau ada perubahan kurikulum dan strateginya. Tadi katanya kalau dirampingkan atau dilebarkan tampak depan, samping gitu ya Prof ya. Jadi harus ternyata kan kalau orang gemuk mau foto itu nyamping-nyamping sedikit supaya kelihatan kurus. Dan yang paling penting perubahan itu membawa keuntungan untuk prodi gitu ya. Artinya dengan ada perubahan itu meningkatkan sesuatu gitu ya yang nantinya ada pertimbangan yang mendukung untuk kemajuan di dalam perubahan itu. Iya, baik. Terima kasih Prof. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada yang masih ingin kita diskusikan. Nah, ini mumpung kita sedang bertemu lewat angkatan udara ini ya, jalur maya. Nah, ini juga salah satu oleh-oleh pandemi
yang ternyata bisa akhirnya kita jalankan, bertemu via maya. Kalau dulu mungkin kayak gini jarang-jarang nih, ya kan? Oke. Bu, Mas Rani mungkin masih ada yang ingin didiskusikan, Ibu? Pak Nanti Rahmat? di Makassar. Oh, Mas Yani kayaknya sudah siap ke Makassar kayaknya. sambil makan pisang hijau ya, Bu, ya? Iya, Untuk dari saya lagi, Oh, baik. Ibu Kasba dan Prof. Jadi untuk kalau kami merencanakan tahun depan 2023 mengajukan SAR kembali ke kurikulum, apakah nanti di evidence yang disampaikan ini adalah 3 tahun terakhir, berarti ada evidence survei stakeholder untuk kurikulum ini? Ya, buka sudah. Ya, baik Bu. Jadi saya coba ceritakan prodi saya Bu ya. Jadi misalkan prodi saya itu revisi kurikulumnya itu tahun 2018 dan kami menyusun SAR itu 2019. Jadi praktis dikirim itu pokoknya praktis kurikulum itu sudah diimplementasikan 2 tahun. 2 tahun, 2 semester ya. Ketika SAR dikirim itu di semester ketiga. Jadi yang kami ceritakan adalah data yang diimplementasikan 2 semester tadi. Nah, dari sisi alumni, kami men-tracer alumni yang sudah selesai, tadi kan 18, 19, 20, yang sudah selesai 2-3 tahun sebelumnya untuk mengetahui bagaimana posisi mereka. Itu data yang kami sajikan. Apakah itu bermasalah atau tidak yang kami tracer itu kan produk dari kurikulum lama kan, kalau kita melihatnya produk dari kurikulum lama. Tapi tidak ada masalah karena kan kalaupun kita melakukan perubahan kurikulum itu kan tidak sampai 100% Bu ya. Iya, tidak sampai ya, sekitar 10% perubahan, mungkin 20% itu sudah banyak sekali. Jadi kami bercerita bahwa ini masih relevan dan profil tersebut masih kami masukkan. Tetapi pada revisi kurikulum ini ada masukan dari industri bahwa kami harus menambahkan kemampuan, ada 1 kemampuan yang harus kami tambahkan. Nah itu yang kami ceritakan, sampai misalkan dalam hasil revisi itu ada 1 mata kuliah pilihan yang muncul, yang tadinya tidak ada di kurikulum lama, karena itu titipan dari pihak stakeholder kami, pihak pengguna alumni kami. Karena memang dibutuhkan kemampuan itu untuk alumni matematika. Itu yang kami ceritakan, Bu. Karena kalau untuk kurikulum yang barunya itu kan belum ada produknya kan, karena baru diimplementasikan 1 tahun. Nah, tapi untuk mengetahui target profil tadi itu, karena itu masih muncul di kurikulum kami, ya dilakukanlah tracer tadi, seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan prodi informatika. Jadi ketika menyusun SAR, kurikulum barunya itu sementara diimplementasikan di saat mereka menyusun SAR itu. Jadi yang dia ceritakan adalah kurikulum lama di dalam SAR-nya, karena kan kita menceritakan sesuatu yang sudah dilakukan kan. Ya. Tetapi pada saat visitasi disampaikan bahwa saat ini kami sudah melakukan revisi kurikulum dan sementara diimplementasikan semester ini, tapi belum dilakukan pengukuran dan sebagainya karena masih sementara berjalan, dan itu sangat diapresiasi oleh peers-nya. Jadi bisa terjelaskan apa perbedaan kurikulum lama dan yang baru, kenapa kita harus lakukan revisi. Apakah ada memang permintaan dari stakeholder, terutama industri partner kita ya, kemudian alumni kita, apakah memang ada kemampuan yang urgent yang belum tercover di LO kita. Nah itu, jadi merubah kurikulum itu sangat esensial Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang tadi seperti yang disampaikan tiap tahun mengubah kurikulum seperti itu istilahnya tadi. Iya, jadi betul-betul harus dikaji Bapak Ibu, dikaji dengan ya sedetail-detailnya lah, melibatkan semua pihak seperti itu. Iya. Jadi kebayang Bu ya apa yang harus disajikan nanti di SAR-nya. Iya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Kasba. Iya. Baik, terima kasih Bu Rini dan Bu Kasba dan Prof. Mus juga tadi untuk pertanyaan dari Bu Rini ya Bu ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan. Oh ya, saya ingin menyampaikan pesan dari operator kita bahwa di kolom chat itu tertera link untuk presensi Bapak Ibu, mungkin bisa diakses dan juga diisi. Ya, bagaimana Pak Rahmat? Aman Pak? Aman kayaknya Pak Rahmat. Setiap ke Makassar. Pak Rahmat sedang
merancang ini bagaimana nanti mempersiapkan bahan-bahan yang harus disiapkan ya Pak ya, termasuk dengan resep-resepnya nanti yang mau dibawa ke Makassar. Kecuali resep condro Kalau ya boleh Bu tahu Mas nih Riani ya. targetnya tahun berapa ininya Bu? 2023 ya? 2023 targetnya. Ditargetkan sama Dari universitas katanya pengajuannya 2023, Prof. Pak. awal atau akhir, Bu? Sepertinya akhir, karena Akhir. awal itu baru Oke. menyusun klasternya yang mana gitu, ini Masih banyak kesempatan Bu memperbaiki diri. Iya. Mudah-mudahan. Setidaknya udah melangkah Bu ke sana. Penjelasan ini makin banyak kurangnya Bu. Makin banyak penjelasan, makin banyak kurang Bu. Jadi tidak pernah siap jadinya. Aduh. Baik, Bu Hai mungkin ada lagi Bu yang ingin didiskusikan? Masih kira-kira unek-unek yang sudah sampai jumpa di Makassar nih sepertinya ini. Kalau Bukas punya enggak, mungkin untuk analisis CPL juga itu dipertanyakan juga ya Bu ya, saat visitasi ASIN itu ya. Ya, jadi bagaimana menganalisis ketercapaian CPL itu ya Bu ya. Mungkin kami nanti bisa diberi contoh lah Bu. Iya. Kami bisa Ditunggu di Makassar. Ditunggu di Makassar. Oke. Resep ini rahasia ini. Harus datang ke sana baru ini Bu ya, dibuka. Soalnya kalau lewat udara beda Bu rasanya. Bisa dibayangkan tapi tidak terasa. Kalau langsung ada coto, ada condro ya Pak ya. Contoh dan capeknya juga kelah. Walaupun di sini akrab Pak dengan masakan Makassar nih Pak. Tapi memang beda ya Bu ya kalau makan di Makassar langsung nanti. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, kita di room juga ada Bu Eni Anawati, mungkin ada yang ditanya Bu Ifri, ada Pak Rodi juga nih, Pak Rodi juga lagi sedang sekolah nih, tapi masih sempat nih kita bersama-sama workshop. Iya, Bu Ira tadi saya lihat ada di sini. Kalau misalnya tidak ada, mungkin sudah banyak yang di list mungkin nih Pak ya, jadi tidak disampaikan di sini tapi sudah di list, karena nanti kita mau masaknya, meramunya nanti di Makassar insya Allah. Nah teknisnya nanti semoga diberikan kemudahan. Kalau kata orang, bagaimanapun kita sedang menjalani proses pasti dimulai dengan ikhtiar dan harus dimulai. Nah ini mungkin walaupun katanya mungkin sulit atau berat, tapi kalau tidak dimulai ya makin sulit. Nah, tapi kalau sudah dimulai, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, jalannya satu demi satu terbuka, sehingga pada waktu yang tepat nanti insya Allah bisa selesai dan memberikan hasil terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Prof. Musrizal dan Ibu Dr. Kasbawati, terima kasih atas insight-insight paparan yang luar biasa mencerahkan, memberikan semangat, ya ibaratnya ada payung, kita saling nopang ya. Jadi kalau Bu Mas nanti udah nggak ngerasa sendiri lagi karena banyak nih Bu yang sudah akan mensupport. Nah kan untuk bersama-sama kita menuju akreditasi internasional. Karena dari universitas juga berharap sekali mudah-mudahan ini terrealisasi. Insya Allah juga untuk mendukung kemajuan dari Universitas Tanjung Pura. Baik, Prof. Musrizal dan Ibu Kasbawati, dari kami sebagai ucapan terima kasih, kami berkenan memberikan sertifikat narasumber, dan persilakan kepada operator mungkin bisa ditayangkan. Bu Risa, PPT boleh kami dapatkan, Prof? Boleh, boleh. Ya, Prof. Mohon izin ya untuk. Soalnya itu kualinya nanti di Makassar dapat. Iya. Ininya dulu nanti Prof, bahan bakunya Prof itu tadi. Iya, nanti Bu Kasbah kirimkan, nanti saya kirim. Iya, siap. Prof, di sini disajikan bahwa salam hangat dari dekan kami, Bapak Dr. Ahmad Yani, melalui
Program Studi Pendidikan Kimia menyampaikan penghargaan kepada Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc sebagai narasumber pada workshop persiapan evaluasi kurikulum Outcome Based Education OB dan penyusunan dokumen Self Assessment Report SAR Hibah PKKM Liga 1 yang dilaksanakan hari ini 10 November 2022. Dan juga sertifikat penghargaan juga kami berikan kepada Ibu Dr. Kasbawati sebagai narasumber pada workshop OB dan SAR hari ini. Ini satu pasang yang luar biasa, ada pahlawan dan juga ada Sri Kandi yang hari ini memberikan ilmu kepada kita. Semoga kita juga menjadi pahlawan-pahlawan pendidikan sebagai mana pembuka dari Prof. Mustadi. Ibu Dr. Kasbawati, terima kasih. Prof. Musrizal, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat selalu, menjadi amal jariah, dan tentunya menjadi wasilah untuk datangnya kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sepertinya kehangatan kita pada siang hari ini belum lengkap kalau kita belum foto bersama. Nah, walaupun tadi ini di-record, tapi tetap sebagai bangsa Indonesia yang sudah banyak kaum Gen Z ya, dan kita ada di Gen X. Foto merupakan salah satu momentum yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita lewatkan. Baik, mohon bantuannya kepada operator, kita bisa foto bersama. Bapak Ibu mohon berkenan untuk membuka kameranya sejenak. Nah, mungkin nanti ya ada Bu Eni, ada Bu Ira, ada Bu Maria Ulfa. Insya Allah nanti mudah-mudahan siapa tahu ketemu di Makassar ya Prof ya. Atau nanti Profnya yang kesini sama ibunya. Baik. Terima kasih. Baik, kita mulai. Kamera on, 1, 2, 3. Mohon dibantu operator. Baik. Yang kedua, karena kita sedang berkolaborasi Unhas dan Untan, boleh kita kasih simbol C, Bapak Ibu, collaborations. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, semoga membawa berkah. Prof, terima kasih sekali lagi. Ibu Dr. Kasbawati. Ya, salam Terima kasih sehat semuanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan mudah-mudahan nanti berjumpa dengan bahan baku yang sudah siap. Yap. Iya. Iya, semoga juga nanti hasilnya juga menggembirakan karena banyak dukungan dari seluruh pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan selama workshop kali ini. Semoga nanti ada kesempatan kita bertemu kembali dalam workshop serupa ataupun dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ditunggu di Makassar, Bu Mas. Ya. Insya Allah.